kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I won't leave behind because it's something that is so just in my mind. I guess it goes that. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan pada hari ini. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yuli Diwerianti dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Program Studi Agama-Agama. Salam kenal teman-teman semua. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema pendekatan kebudayaan dalam agama. Pada saat saya presentasi, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang saya sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada saya pada saat akhir presentasi. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara bersama. Berdoa dipersilahkan. Pendekatan kebudayaan dalam agama. Mempelajari agama dengan menggunakan pendekatan kebudayaan sangat berharga untuk memahami interaksi yang kompleks antara keyakinan, praktik, dan konteks budaya yang lebih luas di mana agama tersebut berada. Pendekatan budaya menyoroti bagaimana agama terjalin dengan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sejarah, bahasa, seni, norma sosial, dan identitas. Pendekatan kebudayaan dalam agama adalah strategi yang mengintegrasikan nilai budaya dengan ajaran agama untuk mencapai pemahaman dan harmoni yang lebih dalam. Pendekatan kebudayaan dalam agama. 1. Pemahaman kontekstual. Pendekatan budaya membantu menempatkan keyakinan dan praktek keagamaan dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya. Pemahaman ini penting untuk menafsirkan makna dan makna fenomena keagamaan. 2. Keanekaragaman budaya. Kebudayaan yang berbeda membentuk cara tradisi keagamaan diungkapkan, ditafsirkan, dan dipraktekkan. Pendekatan budaya mengakui dan merayakan keragaman keyakinan dan ritual agama di berbagai komunitas. Untuk nomor 3, simbolisme dan makna. Agama seringkali menggunakan simbolisme, ritual, dan seni untuk menyampaikan makna yang lebih mendalam. Analisis budaya memungkinkan peneliti untuk memecahkan kode simbol-simbol ini dan memahami bagaimana simbol-simbol tersebut menyampaikan pesan-pesan agama dan budaya. Untuk nomor 4, ekspresi budaya. Pendekatan budaya mengeksplorasi bagaimana keyakinan agama mempengaruhi berbagai bentuk ekspresi budaya, termasuk seni, sastra, musik, tari,
arsitektur, dan festival. Kemudian nomor 5, pembentukan identitas. Agama memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu dan kolektif. Pendekatan budaya mengungkapkan bagaimana afiliasi keagamaan berkontribusi terhadap identitas budaya, etnis, dan sosial. Nomor 6, adaptasi budaya. Tradisi keagamaan seringkali beradaptasi dengan konteks budaya baru ketika mereka menyebar ke berbagai wilayah. Pendekatan budaya menyoroti bagaimana adaptasi ini mempengaruhi keyakinan, praktik, dan interaksi komunitas keagamaan. 7. Bahasa dan komunikasi. Analisis budaya mempertimbangkan bahasa dan metode komunikasi yang digunakan untuk mengekspresikan gagasan keagamaan, menerjemahkan teks dan konsep agama dari satu bahasa ke bahasa lain dapat mempengaruhi penafsiran. Untuk nomor 8, transformasi budaya. Agama dapat mempengaruhi pergeseran dan transformasi budaya. Mempelajari agama dari perspektif budaya membantu peneliti menelusuri dampak keyakinan agama terhadap norma, nilai, dan praktik budaya. Nomor 9, ritual dan tradisi. Pendekatan budaya menekankan peran ritual dan tradisi dalam praktik keagamaan. Mereka mengkaji bagaimana ritual mencerminkan nilai-nilai budaya, menciptakan pengalaman bersama, dan membangun rasa kesinambungan. Nomor 10, batasan budaya. Keyakinan dan praktik agama dapat mendefinisikan dan menggaburkan batas budaya. Analisis budaya mengeksplorasi bagaimana agama berinteraksi dengan faktor budaya lain dan mempengaruhi hubungan antara budaya. Yang ke-11, transmisi budaya. Ajaran dan praktik keagamaan seringkali diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari warisan budaya. Memahami transmisi ini membantu peneliti menelusuri evolusi tradisi keagamaan. Dan untuk yang ke-12, konflik budaya dan sinkretisme. Perspektif budaya menyoroti konflik dan sinkretisme yang muncul ketika tradisi agama yang berbeda bertemu satu sama lain. Pertemuan-pertemuan ini seringkali mengarah pada pertukaran budaya dan ekspresi keagamaan yang beragam. 13. Perkembangan sejarah. Pendekatan budaya memungkinkan peneliti menelusuri perkembangan sejarah, tradisi keagamaan, dan adaptasinya terhadap perubahan konteks budaya dari waktu ke waktu. Nah, untuk yang ke-14, dinamika komunitas. Analisis budaya mengeksplorasi bagaimana komunitas keagamaan dibentuk, dipelihara, dan dibentuk oleh faktor budaya. Hal ini mengungkapkan bagaimana praktik budaya menumbuhkan kohesi sosial dalam kelompok agama. Pendekatan kebudayaan dalam agama. Konteks agama membahas konsep kebudayaan
sebagai ekspresi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh pendekatan kebudayaan dalam agama. 1. Budaya dalam ibadah menjelaskan bagaimana budaya lokal tercermin dalam praktik ibadah dan ritual agama. Yang kedua, seni dan musik agama mendemonstrasikan peran seni dan musik dalam menggambarkan nilai-nilai agama melalui kebudayaan setempat. Dan yang ketiga, pendidikan agama multikultural menjelaskan strategi pendidikan agama yang mendorong apresiasi terhadap budaya-budaya yang berbeda. Kesimpulan dan implikasi dari pendekatan kebudayaan dalam agama, yakni dalam perspektif akhir, kita merangkum manfaat penting dari pendekatan kebudayaan dalam agama dalam mencapai pemahaman lintas budaya yang lebih dalam, dan tantangan-tantangan yang muncul dalam integrasi nilai-nilai budaya dan ajaran agama. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian, apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.